Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, jika M sama dengan 240 dikali dengan 236 dikurangi dengan 238 kuadrat, maka berapa nilai M? Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan dikerjakan secara manual teman-teman. Nanti justru kita akan membutuhkan banyak waktu gitu ya. Lalu triknya bagaimana? Perhatikan teman-teman. Jadi di dalam soal ini, angka yang paling kecil berapa? Yaitu 236. Kita tulis di sini 236. Nah, kemudian yang terbesar berapa di sini? 240. Maka kita buat angka sampai dengan 240 ya. Setelah 236 yaitu 237, kemudian 238, kemudian 239 dan terakhir yaitu 240. Nah, jika sudah, sekarang kita buat indeksnya teman-teman. Jadi urut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan aja di soal teman-teman. Yang pertama, di situ 240, di sini berapa? Sama dengan 5 ya. Kita masukkan, yaitu 5. Dikali dengan 236, di sini berapa? 1. Kita masukkan di sini 1. Lalu dikurangi dengan berapa? 238 ya. 238 itu sama dengan 3. Kita masukkan di sini yaitu 3. Jangan lupa dikuadratkan karena di sini ada kuadratnya ya. Oke, tinggal kita hitung aja teman-teman. 5 dikali 1 sama dengan 5 ya. Dikurangi dengan 3 kuadrat yaitu 9. 5 dikurangi 9 sama dengan negatif 4. Selesai teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C. Mudah banget ya teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2019 dikurangi 2020 ditambah 2021 lalu dikurangi 2022. Maka hasilnya adalah, oke teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman saat tes dapat soal seperti ini, apa yang kira-kira akan teman-teman lakukan? Jadi teman-teman perhatikan ya, di sini ada cara cepatnya, mudah banget teman-teman. Perhatikan ya. Jadi kita hitung dua angka ya. 1 dikurangi 2 berapa teman-teman? -1 ya. Nah, 3 dikurangi 4 berapa teman-teman? -1. 5 dikurangi 6 berapa teman-teman? -1. Dan seterusnya sampai dengan 2019 dikurangi 2020 pun juga sama dengan -1. Termasuk di sini 2021 dikurangi 22 hasilnya juga -1. Artinya teman-teman, hasil semuanya ini adalah -1 dikali dengan berapa kali berarti? Karena ini sampai dengan angka 2022, kita tulis angkanya kan 2022. Karena tadi kita ngitungnya 2 angka, maka banyaknya -1 itu yaitu 2022 dibagi dengan 2. Paham nggak teman-teman? Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini saya kurung nggak apa-apa. Maka ketemunya di sini sama dengan -1 dikali dengan 2022 dibagi 2 yaitu 1011. Nah, jadi -1 dikali 1011 sama dengan -1011. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3.
Ananta membeli sebuah mobil dengan harga 245 juta rupiah. Jika ia dikenai pajak sebesar 12%, maka ia harus membayar mobil tersebut seharga titik-titik-titik. Oke, jadi yang pertama kita mencari besarnya pajak, kan gitu. Oke, kita cari pajaknya dulu ya. Pajaknya di sini berapa persen? 12% kita tulis. 12% itu artinya 12 per 100 ya. Karena persen itu per 100. Lalu dikali dengan harga mobil itu, yaitu 245 juta. Kita tulis 245 juta. Nah, seperti ini. Kemudian ini nolnya kita coret, ini nolnya kita coret. 12 dikali dengan 245 sama dengan 2940. Nah, kemudian di sini nolnya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini pajaknya yang harus dibayar yaitu 29.400.000 rupiah. Kemudian di soal disuruh nyari apa kita? Disuruh mencari harga yang harus dibayar untuk membeli mobil itu. Nah, berarti apa? Harga normalnya tadi ditambah dengan pajaknya ini ya. Oke, jadi kita tinggal tambahin aja di sini. Harga awalnya di sini kan 245 juta. Maka kita jumlahkan langsung di sini nggak apa-apa ya teman-teman. 245 juta. Nah, kita jumlahkan di sini. Oke, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. Ini 0, ini 0. 0, 0. Kemudian 4 tambah 0 yaitu 4. 9 tambah 5 yaitu 14, masih 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Kemudian di sini ada angka 2. Nah, jadi ketemunya di sini adalah 274.400.000 rupiah. Itu adalah harga yang harus dibayar ketika Ananta membeli mobil seharga 245 juta dan pajaknya sebesar 12%. Sehingga nomor 3 di sini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya soal nomor 4 tentang barisan dan deret. 100 ditambah 103 ditambah 106 ditambah 109 ditambah dan seterusnya sampai dengan 400 sama dengan titik-titik-titik. Oke, maka di sini kita tahu bahwa deret yang diketahui ini adalah deret aritmatika, teman-teman, gitu ya. Oke, deretnya adalah aritmatika. Kenapa aritmatika? Karena antara 100 dan 103 di sini ditambah 3. Antara 103 dan 106 di sini ditambah 3 dan seterusnya, semuanya ditambah 3, kan gitu. Kalau operasinya ditambah, maka deretnya namanya deret aritmatika, gitu kan? Oke, untuk deret aritmatika, yang pertama di sini diketahui bahwa UN-nya adalah 400 kan? Ini kan suku terakhirnya 400, gitu kan? Bahwa rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini sama dengan berapa UN-nya? Berarti 400. Nah, tugas kita mencari N atau banyaknya suku, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian, kita tahu bahwa A itu adalah suku pertama, teman-teman. Suku pertamanya di sini berapa? 100 kan? Ini adalah suku pertama. Nah, gitu. Oke, kita masukkan di sini A-nya adalah 100 ditambah dengan N-1-nya tetap dikali dengan B. B itu adalah beda atau selisih. Jadi di sini bedanya adalah 3. Gitu ya. Oke, kita masukkan di sini 3 sama dengan 400. Jika sudah, sekarang kita hitung. 100 ditambah dengan N dikali 3 yaitu 3N. Min 1 kali 3 min 3 sama dengan 400. Kemudian di sini berarti 3N 100 dikurangi 3 yaitu 97 sama dengan 400, sehingga 3N sama dengan 400 dikurangi 97 ya. Ini pindah ruas kan jadinya dikurangi. Jadinya adalah 303. Oke, paham teman-teman? 303 dari mana? Jadi 400 dikurangi 97 ya. Oke, ketemunya 303. Sehingga N-nya sama dengan 303 dibagi dengan 3 sama dengan 101. Gitu kan? Nah, jadi N-nya di sini adalah 101 atau banyaknya sukunya itu 101.
Nah, jika sudah, kita disuruh mencari apa? Jumlahnya kan 100 tambah 103 tambah 106 tambah terus sampai 400. Kan nggak mungkin kalau kita cari secara manual gitu kan. Nah, jadi ada cara cepatnya untuk menghitung SN ini atau jumlah ini semuanya gitu kan. Jadi untuk mencari SN ya, cara cepatnya adalah N per 2 dikali suku pertamanya di sini berapa? 100 ditambah dengan suku terakhirnya. Berapa di sini? 400 ya. Nah, seperti ini aja selesai. Kemudian N-nya tinggal kita masukkan. N-nya berapa di sini? Tadi udah kita cari, yaitu 101. 101 dibagi 2, lalu dikali dengan 100 tambah 400, yaitu 500. Nah, sehingga yang bisa dicoret, kita coret aja ya. Oke, 2 dengan 500 kita coret di sini tinggal 250. Sehingga 101 dikali 250 sama dengan 25.250. Sehingga jawaban nomor 4 di sini jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Diketahui barisan pola bilangan 0, setengah, 1, 3, 4, 5,5, kemudian 9, dan kemudian kita diminta untuk mencari dua suku berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Coba perhatikan, ketika teman-teman dapat soal seperti ini, kira-kira tahu polanya nggak teman-teman? Nah, jadi teman-teman, ini tuh polanya seperti ini. Perhatikan ya. Yang pertama di sini 0 menjadi 1, itu ditambah berapa teman-teman? Ditambah 1. Setelah itu 1 menjadi 4, itu ditambah berapa? Ditambah 3 ya teman-teman. Kemudian 4 menjadi 9, itu ditambah berapa teman-teman? Ditambah 5. Jadi setelah ini berarti 9 loncat 1 ya, jadi ke sini. Ditambah berapa di sini? Perhatikan teman-teman, di sini 1, kemudian 3, kemudian 5, maka otomatis di sini ditambah 7. Nah, seperti ini ya teman-teman. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Nah, jadi kalau misalkan lihat jawabannya ini, jawabannya udah jelas E teman-teman, gitu ya. Nah, cara cepatnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dapat soal seperti ini, disuruh mencari dua suku berikutnya, udah ketemu 1, langsung cocokin di pilihan gandanya. Kalau udah ketemu, langsung pilih itu aja teman-teman. Langsung ke soal berikutnya, gitu ya. Oke, tapi kita buktikan dulu bahwa ini benar apa enggak, gitu ya. Oke, kita buktikan. Selanjutnya adalah setengah menjadi angka 3, itu ditambah berapa teman-teman? Ditambah 2,5 ya. Oke, ditambah 2,5. Kemudian 3 menjadi 5,5, itu ditambah berapa? Ditambah sama, 2,5. Maka selanjutnya 5,5 ke titik-titik sini ditambah berapa? Ini ditambah 2,5, ditambah 2,5, maka sebelah sini juga akan sama, ditambah 2,5. Nah, 5,5 ditambah 2,5 sama dengan 8. Nah, sehingga jawabannya adalah 8 dan 16. Sehingga di sini terbukti ya teman-teman, jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur, dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian dapat disimpulkan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal tentang analitis. Kita disuruh menyimpulkan gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Jadi daging lokal, kita tulis daging lokal, itu lebih mahal daripada harga beras. Jadi semakin ke atas semakin mahal ya ini ya. Oke, selanjutnya di sini harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur. Jadi beras di sini harganya lebih mahal daripada sayur mayur, teman-teman. Oke, jadi buat draftnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya daging impor adalah yang paling mahal. Oke, impor yang paling mahal berarti dia letaknya paling atas. Ini di sini daging impor. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan seperti apa? Kita cek untuk yang A.
sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. Oke, sayur mayur letaknya di sini lebih mahal dari daging lokal. Nah, berarti yang A salah, gitu ya. Kemudian yang B, daging lokal lebih mahal dari daging impor. Oke, ini daging lokal di bawahnya daging impor ya, berarti ini salah, harusnya lebih murah ya. Kemudian yang C, daging impor lebih mahal dari daging lokal. Oke, daging impor lebih mahal dari daging lokal. Nah, ini betul teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita mau cek D dan E, nggak apa-apa, kita cek ya. Beras lebih mahal dari daging impor. Beras lebih mahal dari daging impor. Salah ya, karena di bawahnya daging impor. Kemudian yang E, sayur mayur lebih mahal dari daging impor. Sayur lebih mahal dari daging impor. Ini juga salah, karena di bawahnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya teman-teman. Forever free.